warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman Angkatan Muda Muhammadiyah yang dimuliakan Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita bisa duduk di tempat yang mulia dalam rangka taklim menuntut ilmu. Mudah-mudahan duduknya kita di sini dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tak lupa sahabat beserta salam semoga senantiasa selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita umatnya yang berusaha istiqomah mengikuti segala sunnahnya. Teman-teman Angkatan Muda yang dirahmati Allah, beberapa minggu yang sebelumnya, mungkin di bulan sebelumnya, saya pernah memberikan materi terkait toharoh, bersuci. Jadi itu kalau yang dulu saya sampaikan adalah pembagian najis, kemudian hadas, dan cara membersihkannya. Sehingga kalau cara membersihkan hadas pertama itu dengan berwudu ketika kita akan melaksanakan sholat, yang kedua dengan mandi hadas besar. Ini saya ingatkan lagi. Jadi cara membersihkannya itu ada dua. Yang terutama itu dengan berwudu ketika akan sholat. Jadi kalau sholat kita wudu itu menghilangkan hadas kecil, ya. Tapi kalau mandi itu menghilangkan hadas besar. Kalau kamu di pondok, di pesantren, itu nanti ketika masuk di sana sekitar 1 semester itu akan ditanya yang anak laki, apakah udah mimpi basah atau belum. Nanti kenapa kemudian kiainya menanyakan itu kepada santri? Karena terkait diajarkan tata cara mandi, dan itu bukan hal yang horor atau hal yang jorok, bukan. Memang nanti ini sangat erat kaitannya dengan sah atau tidak sahnya sholat. Khawatir tanpa pengetahuan kita melaksanakan sholat padahal semalamnya udah mimpi basah, terus kemudian kita mandi seperti biasa, bahkan bisa jadi karena itu dianggap sebuah mimpi, jadi tanpa pengetahuannya dia perlu mandi lagi, jadi akan sholat subuh ya sudah wudu saja, padahal ya sholat ya tidak sah kalau masih adanya hadas besar. Karena itu memang di beberapa pondok-pondok itu setahu saya dia akan menanyakan kepada santrinya. Kalau santriwatinya itu akan ditanyakan, kamu sudah head atau belum. Nah kalau di head nanti diajarkan, kamu headnya sekian, tanggal sekian selesai, nanti kalau sudah selesai kamu harus mandi. Kalau dia lebih harinya dari 15 hari, maka itu namanya darah istihadah, darah penyakit. Kalau darah penyakit sholat atau tidak? Sholat, kecuali darah memang darah menstruasi. Itu pendidikan juga. Khawatir patokannya nanti waktu seminggu, padahal masih ada darah gitu. Jadi ulama Isma bersepakat itu maksimal 15 hari itu, maksimal 15 hari. Teman-teman pemuda yang dirahmati Allah, sekedar mengingatkan bahwa kemarin dalam diskusi saya di salah satu grup Muhammadiyah di Cinangka, yang itu gabungan antara Aisyah dan Muhammadiyah,
eh, banyak ternyata yang baru tahu bahwa yang pertama kemudian kalau kita mandi, ini langsung kepada mandi ya, karena udah penjelasannya sebelumnya sudah. Kalau kita mandi junub, ya, mandi hadas besar, itu ada hal yang dihukumi harus, apa itu? Keramas. Jadi keramas itu, kalau bahasa kita nyampo gitu, itu bukan hukum yang wajib atau rukun dari mandi wajib, bukan. Jadi bahkan ada orang, ibu-ibu mengatakan bahwa saya mah kalau nggak keramas, kayaknya mandi saya anggap nggak sah gitu. Jadi inilah kemudian perlunya kita taklim, menuntut ilmu. Jadi tidak dihukumi wajib atau rukun atau syarat mandi itu keramas, tidak ada. Karena alat bersuci itu kan cuma dua, pertama air, yang kedua debu atau tanah. Artinya kalau mandi junub nggak nyampo, nggak nyabun pun, nggak pakai sabun mandi, maka mandinya sudah selesai, sah. Jadi kadang-kadang ada ibu-ibu menunda mandi wajib karena setelah haid itu menundanya gara-gara sampo habis. Jadi seakan-akan dihukumi gitu. Bahkan ada yang setelah jima di malam hari mau subuhnya nggak mandi gara-gara lupa beli sampo. Akhirnya subuhnya kesiangan, kemana? Ke warung Ucok dulu. Ngapain nyari sampo? Ucoknya belum buka. Itu akhirnya subuhnya jam 5:30 gara-gara nungguin warung buka. Padahal kalau dia tahu ilmunya bahwa nyampo, bahasa kita keramas, baik laki perempuan, tidak menjadi syarat sahnya mandi wajib. Jadi yang penting itu ada air gitu. Yang penting itu ada air, kemudian tata caranya. Teman-teman yang berbahagia, kenapa saya sampaikan ini? Ini banyak teman-teman di SMP rasanya sudah ihtilam. Apa itu ihtilam? Mimpi basah. Acong udah? Anggap saja ini di pondok. Seterusnya nanya, udah belum? Nggak tahu. Azam udah belum? Mimpi basah. Ya, ngangguk aja, ngangguk. Ajis belum? Ajis mah. Ajis mah belum. Ya, Padli belum deh mah. Ya, belum 5 kali. Ada yang rutin itu mimpi basahnya? Minggu 3 kali. Ya. Ya, kemarin deket sama cewek mulu. Jadi otaknya ngelayang-layang, tidur ngimpi, pas bangun celana basah. Kalau sudah mimpi basah, ini ada jamaah perempuannya 2, berarti sedang haid, artinya haid perempuan itu. Cara mandinya itu sebenarnya sederhana, hanya bedanya dia sama saja dengan mandi biasa, dia harus basah semua, hanya bedanya tertib dia dalam mandinya, kemudian diawali dengan wudu. Pertanyaan sederhana adalah ini melalui pertanyaan biar mudah dipahami. Bagaimana kalau mandi wajib ketika mandi menyentuh kemaluan? Apakah harus berwudu lagi atau tidak perlu berwudu lagi? Sedangkan kalau kita lihat konteks dari pengertiannya, wudu itu mengangkat hadas kecil, sedangkan mandi besar atau junub adalah mengangkat hadas besar. Sehingga banyak yang kemudian menafsirkan kalau sudah hadas besar, mandi hadas besar, maka kalau sudah mandi hadas besar maka tidak perlu berwudu lagi karena otomatis hadas kecilnya terangkat. Demikian pemahaminya. Lalu kemudian di dalam buku tanya jawab Muhammadiyah, kalau tidak salah tahun 95 terbitannya, pertanyaan yang sama dijawab oleh tim fatwa Muhammadiyah bahwa orang yang sudah mandi wajib tidak perlu berwudu lagi, tetapi saat mandi wajibnya tidak kembali menyentuh kemaluan. Jadi ada catatannya tuh. Misalkan begini, kan urutannya itu ketika kita mau mandi wajib kan niat di dalam hati, tentu niat ya. Nah, niat di dalam hati, kemudian membersihkan kedua telapak tangan ya, kita bersihin telapak tangan nih sebelum mandi. Kemudian setelah bersihin telapak tangan, lalu apa? Bersihkan kemaluan. Kiri, jangan tangan kanan ya, tangan kanannya kemudian mengguyur pakai gayung, kemudian tangan kiri menggosok, sabunin boleh? Boleh. Sabunin supaya bau-bau yang lainnya tuh hilang. Kemudian sabunin, selesai, setelah itu wudu.
Nah, wudunya seperti apa? Sama seperti wudu sholat. Nah di sini nih letaknya. Ketika dia sudah wudu, dilanjutkan dengan mandi. Nah ketika mandi, dia tidak perlu lagi menyentuh kemaluan. Kenapa? Karena ketika di awal tadi sebelum wudu, kemaluannya sudah dibersihkan. Gitu. Lalu bagaimana kalau kemudian menyentuh kemaluan? Tetap dalam tim Fatwa Tarjih mengatakan kalau mandinya menyentuh kemaluan tetap dianggap batal wudunya dan harus wudu kembali. Gitu. Karena hadisnya jelas orang yang menyentuh kemaluan itu batal. Ya, bersamaan juga dengan ada orang yang menyentuh kemaluan ketika sudah wudu tapi wudunya terhalang, artinya menyentuhnya terhalang gitu. Misalkan pakai kain serebet nih, kita megang kemaluan kita tapi di depan serebet itu tidak batal karena ada penghalang itu. Tapi kalau megang langsung gitu kan, ya, tapi tangan kita yang megang ya, bukan tangan orang, itu batal gitu ya. Kali ada yang liseng gitu kan, lagi iseng pakai serebet sentil tut, gitu kan. Nah, ya itu kita nggak batal karena dia yang batal dia gitu. Nah, teman-teman angkatan muda Muhammadiyah kemudian disiram ke bagian kiri, bagian kanan, pokoknya pada dasarnya ketika setelah wudhu seluruh tubuh menjadi basah. Tapi kenapa kemudian rambut menjadi bagian yang belakangan setelah badan ini basah ya? Karena ternyata secara medis nggak boleh kita mandi itu langsung guyur bagian kepala, apalagi mandinya pagi-pagi ya. Acam udah paham ini, ya walaupun udah paham banget juga gitu. Kenapa kepala belakangan gitu? Orang kalau banyak yang kejadian tuh jatuh di kamar mandi, stroke gitu, karena kondisi badan belum stabil suhu, dia langsung diguyur bagian kepala. Jadi guyur dulu bagian yang di bawah kepala ini, bagian kiri, bagian kanan diguyur. Setelah itu baru diguyur bagian kepala. Saya juga sama. Kalau pulang main badminton jam 11, jam 12, saya baca buku apakah boleh mandi malam? Boleh. Ternyata syaratnya satu, kalau Anda menggunakan air, maka siram dulu bagian kaki, tunggu 1 sampai 2 menit. Setelah saat itu baru guyur bagian badan dan kepala. Itu. Jadi saya guyur kalau mandi itu malam itu jam 11, jam 12 pulang main badminton, itu saya guyur dulu tuh. Dari badan saya ini dari pinggang saya ke bawah itu disuruh guyur, tunggu sampai 2 menit. Ya udah, diem aja kamar mandi dewek 2 menit. Atau saya keluar gitu. Atau yang lebih bagus menggunakan air hangat gitu. Itu lebih bagus, air hangat. Nah, lalu kemudian ketika kita udah selesai menyiram bagian kiri, bagian kanan, kemudian kepala diguyur, setelah itu mandi layaknya mandi biasa, gosok. Nah di sini letaknya, kalau tadi sudah membersihkan kelamin, kemaluan, maka tidak perlu kemaluan dibersihkan lagi, karena tadi sebelum wudhu sudah dibersihkan, sehingga ketika sudah dibersihkan nggak perlu nyentuh lagi. Nah kalau dia nggak nyentuh lagi, maka itulah kemudian kenapa mandi ini tidak perlu kembali berwudu ketika akan sholat, karena ketika mandi tidak kembali menyentuh kemaluan. Paham sampai sini? Iya. Jadi jangan nanti begini, pokoknya ini mah hadas besar aja, tapi mandinya nyentuh kemaluan. Mandinya nyentuh kemaluan, kemudian dianggap udah selesai hadas besar, berarti sholat saya udah sah nih, wudu saya udah bener. Ya enggak, batal, karena setelah wudu nyiram kemaluannya kena lagi. Bagaimana kalau ragu kena orang tadi ya, kayaknya kena dah dikit, lagi mandi kelewat kegosok gitu kan ya. Kalau ragu demikian gimana? Wudu kembali untuk sholat. Supaya apa? Supaya kita yakin bahwa sholat kita. Khawatir daripada sholat ragu-ragu tadi kena atau tidak. Ini menjadi hal penting. Kenapa? Ini rata-rata yang di depan saya udah mulai ada yang mimpi basah ya. Kalau si Padli si Raka ya, kalau yang namanya si Ajril itu nggak perlu saya tanya lagi ya. Ya udah, BG-nya udah kelewat begitu. Juga Ajis gitu. Nah, ini adalah mandi hadas besar. Jadi itu tadi saya awali. Jadi kalau perempuan atau laki, pokoknya seluruh badan harus, seluruh anggota badan harus basah. Perempuan juga begitu Pak? Ya, perempuan harus begitu, rambutnya harus basah.
Jadi jangan di apa namanya, jangan disisa-sisain gitu. Kadang-kadang kan perempuan suka ada kalau mandi itu rambut nggak basah, alasannya katanya besok mau kerja, pakai jilbab, nanti pala sakit, malu, apa namanya basah, terus rambutnya diikat ke belakang, mau mandi wajib nggak sah, karena berarti rambutnya tidak terkena air. Jadi semua mandi junub, mandi hadas besar itu wajib seluruh tubuh kena air. Nah, yang perlu diperhatikan nih, ada beberapa bagian yang suka kelewat air. Mana? Satu, ketiak. Ini ketiak suka suka apa? Kelewat. Makanya kemudian para ulama itu kadang-kadang sebelum dia mandi itu disuruh begini dulu, bersihin, ambil air, bersihin, basahin, terus sama tengkuk-tengkuk itu disuruh basuh. Karena harus seluruh tubuh ketika dia mandi itu harus kulah, kalau bahasa kitanya mah kena air. Jadi ketek dibasuh, digituin, ini juga digituin. Mohon maaf, di sela-sela pantat belakang itu dibasahin gitu. Nah, ini memang begitu aturannya. Ya. Yang kedua juga nggak boleh boros-boros terhadap air. Itu kadang-kadang orang kalau mandi kita, kebiasaan orang kita kalau mandi junub itu bisa 3 bak, cebur gitu. Itu tidak demikian ya. Udah basah cukup, ambil sabun, bersihkan, bilas cukup. Apakah sudah sah mandinya? Insya Allah sah menurut syariat Islam, begitu. Jadi teman-teman itu tentang cara membersihkan hadas besar. Kalau hadas kecil kan cukup dengan berwudu ya. Wudu. Ya, nanti juga kita akan sampaikan wudu, bagaimana wudu sesuai Nabi yang contohkan. Meskipun nanti akan banyak beberapa keterangan yang menjelaskan tentang cara berwudu ya. Kita akan temukan cara yang beda dengan teman-teman kita yang mungkin memiliki pendapat yang lain tentang wudu. Tetapi yang paling penting bagi kita ada di sebuah naungan bendera Muhammadiyah, kita merujuk kepada himpunan putusan tarjih, bagaimana ulama-ulama tarjih menetapkan aturan-aturan dalam syariat Islam. Seperti mandi junub ini. Dalam buku tanya jawab Muhammadiyah itu jelas ya, tidak perlu berwudu lagi ketika mandi junub asalkan ketika mandinya tidak menyentuh kemaluan. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada berarti paham, tinggal praktek. Kalau perempuan berarti setelah haidnya selesai. Kalau laki setelah mimpi basah. Kalau suami istri setelah jima. Jima itu artinya berhubungan intim. Tuh. Jadi kalau udah berkeluarga mah penyebabnya menambah. Kalau udah berkeluarga mah, tapi berkurang dia. Orang yang sudah berkeluarga tidak akan nemu yang namanya mimpi basah. Karena sudah tersalurkan sesuai dengan yang benar gitu. Kalau anak muda seperti ini, si Acong gitu kan, si Raka, si Padli itu bisa siang malam mimpi. Ya, bisa siang malam. Tapi kalau orang sudah berkeluarga itu nggak ketemu lagi mimpi itu. Coba aja nanti, Cak. Ya. Si Acak mana anunya? Orang ada ini. Nanti mimpi itu. Jadi kalau orang sudah berkeluarga nambah jima ya. Kemarin saja banyak ternyata hal-hal yang sangat dasar itu, Dodi, itu banyak ibu-ibu tuh nggak tahu itu. Ternyata dia baru tahu ketika saya jelaskan di grup tersebut, karena saya biasanya mengawali dari sebuah pertanyaan. Akhirnya apa kata ibu deh? Ternyata begitu ya? Iya. Saya udah mau 50 tahun baru tahu kalau caranya begini. Ya, iya, saya bilang itu. Memang nggak saya bahas di sini, nggak mungkin, agak vulgar ya. Tapi ibu-ibu itu baru tahu, udah 50 tahun saya baru tahu Pak Ustadz ya, emang ngajinya begitu-gitu doang gitu. Saya bilang caranya begini-begini, yang dilarang begini-begini. Akhirnya pada ngomong, kalau begitu mah Pak Ustadz emang harusnya anak-anak NA sebelum nikah harusnya ada penataran hal-hal begitu supaya tidak tabu, kemudian dia paham betul. Soalnya kalau penataran di kantor KUA itu tentang kesehatan doang rata-rata. Begini-begini terus disuntik yang pengantennya biar hindar dari virus tuh begitu Cak tuh. Tapi nggak dijelaskan bagaimana yang diharamkan, bagaimana makruhnya itu enggak. Ketika saya bahas di grup gabungan itu ya, itu baru paham dan jadi lama itu jadi bukannya berdiskusi ya, nanya gitu. Akhirnya saya juga kaget baru tahu, saya bilang gitu ya, saya mah bahas yang saya
paham ya betul gitu. Ya mereka baru tahu kayak gitu. Baru udah 50, bahkan ada yang 60 tahun, bahkan yang sudah menopause, itu baru tahu. Saya bilang, saya baru tahu Pak Ustadz. Ya iya yang kemarin ngajinya itu baik kongko, ya baru tahu. Makanya saya di Aisyah pun hampir ngisi, kalau rata-rata itu ngisinya fikih. Tidak umum ya, tidak tentang akidah, tidak tentang akhlak. Saya rata-rata ngisi tentang fikih gitu. Nah, kalau berwudu itu nanti kita kembali kaji. Sebab begini, saya dapat laporan juga itu dari salah satu jamaah di sini. Banyak anak-anak yang sekolah di SMP itu kalau berwudu tuh kayak kucing cebok apa ayam cebok namanya gitu. Iya, itu ternyata pada begitu. Terus ditanya, ini bocah sekolah di mana? Di SMP. Kelas berapa? Kelas 7. Siapa guru agamanya? Ya, Papa Rudin Pak. Papa Rudin gitu kan ya. Emang harus diajarin? Pasti diajarin. Duduk saya ajarin, cara sedekap saya ajarin, wudu saya ajarin. Emang kembali lagi ke semula karena faktor kebiasaan. Apalagi sholatnya sudah terburu-buru. Jadi sederhananya gini, kalau kita berwudu, ini kembali kepada cara membersihkan hadas kecil berarti wudu ya. Kalau kita berwudu itu kalau dalam putusan tarjih di Muhammadiyah tidak menggunakan bilangan yang 1-1 atau 2-2. Itu rata-rata semua menggunakan 3, kumur 3, kemudian muka 3 kali basuhan. Walaupun 1 boleh, 3 boleh, ada keterangannya. Tetapi yang dikuatkan oleh tarjih Muhammadiyah itu adalah 3 kali. Hanya pada bagian kepala yang 1 kali. Ya, ini gambaran secara umumnya gitu. Bentar ya. Kalau mau ada yang ditanyakan silakan sambil saya mencari ini file ini. Nah sekarang tadi sudah tuh hadas besar ya. Tadi sudah. Sekarang wudu nih. Wudu itu berasal dari kata al-wudu atau al-wudu'ah. Apa artinya? Artinya semakna dengan kebaikan atau keindahan, atau sama semakna wudu itu artinya dengan an-nazofah atau kebersihan. Jadi kalau orang wudu itu ada nilai keindahan, ada nilai kebersihan. Itu wudu tuh. Kemudian secara istilah, wudu adalah penggunaan air pada anggota badan tertentu dimulai dengan niat. Perintah berwudu dalam Al-Quran surat apa? Surat Al-Maidah ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Ini landasannya. Kemudian cara berwudunya langsung. Apa yang pertama? Niat. Innamal a'malu bin niat. Segala perbuatan itu tergantung kepada niat. Gimana itu niatnya? Ada itu niatnya secara konteks ya, tapi kalau di kita niat itu adalah perbuatan
hati. Jadi ketika kita akan wudu itu udah niat. Ketika nih hati mengatakan bahwa kita akan wudu untuk sholat maghrib, maka itu adalah niat. Niat itu adalah perbuatan di hati yang memang di hati udah mantep ingin melakukan sesuatu. Itu adalah niat gitu. La sholata liman la wudu'a lahu wala wudu'a liman lam yazkur ismallahi alaih. Kata Nabi, tidak sah sholat seseorang tanpa wudu, dan tidak ada wudu untuk seseorang yang tidak menyebut nama Allah. Artinya ini menjelaskan kalau wudunya nggak ada niat itu disebut nggak ada wudu, maksudnya itu. Tetapi niat itu adalah bukan sesuatu yang dilafazkan. Ya, saya ulang, niat itu bagi kita itu adalah perbuatan yang tidak dilafazkan, tetapi perbuatan yang adanya di hati. Ya, menanamkan, menyengaja melakukan perbuatan itu adalah niat bagi kita. Tetapi orang sebelah atau pendapat lain mengatakan ada nawaitul wudu gitu kan, itu ada bacaan teksnya gitu ya. Tetapi kalau di kita tidak ada gitu. Meskipun kalau tidak membaca nawaitul wudu tersebut, maka kita dianggap sudah berniat karena niatnya ada di hati. Kedua, membasuh tangan 3 kali sambil menyela jari jemari. Seperti apa? Kata Nabi, sempurnakanlah wudhu di sela-sela di antara jemari. Maksudnya kita disuruh membasuh tangan 3 kali sampai menyela jari jemari. Ini jari-jari ini mesti dibersihkan nih. Nih, di sini banyak yang namanya kotoran tangan yang disebut daki. Bersihin. Digini nih sela-sela. Setelah itu apa? Berkumur. Itu kan mantap sekali itu urutannya. Sebelum kumur disuruh bersihin tangan. Artinya nih jangan sampai ketika mengambil air berkumur tangannya kotor. Makanya disuruh ketika mau berkumur disuruh membersihkan tangan terlebih dahulu. Hadisnya, lalu berkumur dan menghisap air ke hidung dari 1 telapak tangan. Ingat, dari 1 telapak tangan ia melakukan yang demikian 3 kali. Jadi kebanyakan orang itu kalau wudhu nadangin airnya, kalau ini keran, ini anggap keran netes air ke bawah, dia begini. Kalau berdasarkan merujuk kepada hadis ini, bunyinya begini, lalu berkumur dan menghisap air ke hidung dari 1 telapak tangan. Ia melakukan 3 kali. Jadi posisi tangan kiri itu berada di bawah tangan kanan. Taruh 1, setelah itu apa? Ambil air. Nah, yang dimaksud menghirup tangan yang 1 itu adalah sisa air di sini nih, sisa air di tangan itu kita hirup ke hidung. Gitu. Bukan dikocorin begini nih. Ya. Jadi saya ulang, ketika kita wudhu kemudian berkumur, ini pada tahapan yang ketiga, ya setelah pertama niat, kemudian yang kedua membersihkan jari jemari, kemudian yang ketiga ini berkumur dan menghirup air, sebagian air itu dihirup ke hidung bagian sedikit. Emang apa yang terjadi? Itu memang agak perih airnya, rada perih ya di tulang ini. Tetapi ternyata secara medis orang yang wudhunya demikian insya Allah nggak gampang-gampang pilek atau flu gitu, hidungnya bersih. Akhirnya kita pada prakteknya bukan begini ngirupnya nih, bukan begitu, begini. Ya, kalau begitu air masuk apa enggak? Enggak, dia cuma sekedar membersihkan yang ada di permukaan hidung atau dalam hidung. Oke. Kemudian yang keempat, cara berwudu, membasuh seluruh wajah 3 kali sambil mengusap ujung bagian dalam kedua mata. Kita kadang-kadang kalau wudu juga sama, cuman sekedar begitu doang. Maka kalau yang benar adalah ambil air, siram ke muka, lalu semua dibasuh sini. Ini kudu dibersihin, dikucek ya, bagian mata pinggiran itu di sini nih, sela-sela. Kenapa? Takutnya ada kotoran mata dan yang lain itu. Jadi bukan sekedar asal siram begitu. Apalagi dicelubin muka di bak 1, 2, 3, atau
emang saking panasnya giliran muka dikocorin gitu kan di keran, semua seadanya pala basah, dobek sekalian. Nggak bisa begitu. Makanya nanti dalam praktek urutan tata cara wudhu itu di akhirnya disebutkan dengan kalimat tertib gitu. Jadi suruh tertib kita dari mulai cuci tangan, kemudian ketika kita berkumur, kemudian sampai membasuh dan mengucek ujung bagian mata. Agar apa? Agar wudhu kita menjadi sempurna. Kemudian yang kelima, cara berwudhu membasuh tangan kanan sampai siku. Ingat, membasuh tangan sampai siku berarti dari ujung tangan, bukan dari siku. Banyak prakteknya yang saya lihat kalau di keran gitu, itu dari sini kan, dari sini nih dikocorin tuh. Padahal tidak demikian. Yang betul adalah dari ujung tangan. Kalau ini air keran ngocor, ini dari sini sampai mana? Sampai siku. Kurang nggak boleh, lebih boleh gitu. Yang penting nggak boleh kurang tuh. Sehingga ada hadis yang menyatakan nanti di hari kiamat ada orang yang tangannya belang. Terus sahabat bertanya, ya Rasul, itu kenapa orang tangannya belang? Dulu wudunya nggak nyampe siku, kurang. Jadi nanti Anda bisa dikenali wudunya yang nggak sempurna karena nggak sampai siku. Yang repot itu kalau perempuan, kalau di mana-mana wudunya nyampur, kan gitu. Nah, maka mesti dipastikan itu wudu laki, wudu perempuan harus berpisah. Memang kalau perempuan lebih agak apa ya kita katakan ribet ya, memang faktanya begitu gitu. Wudu nggak bisa sembarangan. Makanya kalau di masjid-masjid yang di pinggir jalan di mana itu udah sangat dibedakan antara laki-laki dan perempuan gitu. Kenapa? Karena perempuan bisa bebas ketika dia berwudu, dia buka jilbab, dia apa? Kenapa? Karena memang ya di tempat wudunya semua perempuan kan begitu. Jadi dia bebas. Kalau di sini juga masih ngeri karena orang masih lewat ngelihat dan macam-macam di sini juga. Jadi belum aman gitu, belum safety untuk perempuan membuka jilbabnya secara aman gitu kan. Mengangkat tangannya sampai sini itu juga belum aman. Kalau di tempat-tempat seperti misalkan saya mampir di rest area gitu, itu udah sangat nyaman buat ibu-ibu. Kadang-kadang buka jilbab, dia sampai mengangkat sampai sini, itu sudah nyaman ya mereka dengan tempat wudunya. Jadi bukannya dari siku sampai ujung tangan, tetapi yang betul adalah ketika kita berwudu itu membasuh dari ujung tangan sampai siku. Nih begini. Tetapi dia jangan dibolak-balik. Sekali kanan, sekali kiri, sekali kanan lagi, sekali kiri. Tidak. Tuntaskan dulu satu tangan kanan sebanyak 3 kali basuhan, lalu dilanjutkan tangan kiri sebanyak 3 kali basuhan. Itu yang tepat itu. Jadi jangan diselang-seling gitu. Ini satu, ini satu lagi, ini satu, ini satu. Tidak, dituntaskan dulu. Kemudian yang keenam, mengusap kepala bagian sekaligus telinga. Jadi ini adalah bagian yang lain 3 kali, dia hanya 1 kali. Ya, kalau yang lain kan 3 kali ya, kumur 3 kali, tangan 3 kali, kaki 3 kali, muka 3 kali. Tapi rambut itu cuma sampai 1 kali dan dibasuh sampai tengkuk sini. Kadang-kadang ada yang begini nih. Ada yang begitu. Memang ada keterangannya tuh, ya. Termasuk yang pernah dikaji oleh Ustadz Habibie itu memang ada tuh bagian ujung, atau yang membasuh bagian sorban atas peci itu juga ada keterangannya. Tetapi itu kan pada kondisi-kondisi darurat, tidak dalam kondisi-kondisi yang standar normal gitu. Jadi kalau kita dalam kondisi wudhu di rumah atau wudhu di masjid yang nggak terburu-buru dan sangat nyaman, rasanya yang paling pas adalah, bukan rasanya paling pas, sesuai syariatnya adalah kita lakukan normalnya kita berwudu yang tepat, yaitu dengan 3 kali dan membasuh kepala 1 kali itu sampai tengkuk, tetapi dia tidak dipisahkan dari telinga. Ini bedanya. Jadi ketika dia sampai ke belakang, diputar lagi ke depan, ini satu di sini telinga, ujung ujung telunjuk ada di dalam telinga, lalu kemudian ini ada di belakang telinga. Nih begini. Dah, berapa kali? 1 kali. Ini juga beda. Kalau bagian ini airnya dibuang. Kalau di muka kan airnya ke muka, nggak dibuang. Kalau kumur airnya dimasukin. Tapi kalau giliran kepala itu airnya dibuang. Pek,
buang. Coba kalau nggak dibuang dah, gituin, lepek, membayang pada lepek, pada basah. Jadi dibuang, kalau giliran kepala dibuang, kemudian basuh ke belakang sampai tengkuk, ke depan lagi, ini sekali, gitu. Jadi cukup satu kali kalau kepala. Sebenarnya ini udah berkali-kali materi ini, bahkan udah pada SMP udah sering, tapi ntar kadang-kadang pada praktiknya kembali kepada kebiasaan-kebiasaannya. Jadi ini menjadi penting, kenapa harus dibiasakan cara yang benar. Kemudian setelah itu apa? Membasuh kaki kanan sampai 2 mata kaki. Jadi membasuh kaki itu bukan sampai lutut, tapi cukup sampai mata kaki. Juga sama itu, kita disuruh menyela-nyela jari dengan jari kelingking. Ya, di sela-sela jari itu kan banyak kotoran kalau habis kita main nyeker dari mana-mana, apalagi kalau misalkan kemana-mana nggak pakai sepatu, pakai sendal jepit, itu pasti kotor kaki, banyak debu. Maka itu bersihkan di sela-sela kaki kita itu dengan jari kelingking, dibersihin. Emang begitu, ya, emang begitu. Jadi jari kelingking tangan gitu. Ini berdasarkan hadis riwayat Tirmizi yang mengatakan, aku melihat Nabi SAW berwudu. Jika dia berwudu, dia menggosok jari-jari kakinya menggunakan jari kelingking. Jadi kalau ini kita aja anggap jari kaki, gini dia, gitu. Kan di sela-sela ini banyak debu gitu. Jadi harus bersih gitu ya. Coba lihat ntar kalau mandiin orang mati dah, wudu, itu pasti jari-jari itu dibersihin. Sela-sela ininya. Pasti tuh nanti dibersihin semua, ini dibersihin, kaki dibersihin, pokoknya bagian-bagian itu semua dibersihin. Ini menjadi penting buat kita ketika ilmu kita ulang. Dan terakhir ya, tertib dalam pelaksanaan wudu. Mulailah dengan apa yang telah dimulai Allah. Ibda'u bima bada'allahu bih, kata Nabi, mulailah dengan apa yang telah dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai nanti kita ketika menghadap yaumul hisab meminta bagaimana dengan pahala sholat kita, ternyata sholatmu banyak gak sahnya gitu. Kenapa emang ya Allah? Ya ini, kamu ternyata wudunya gak betul, gak bener. Padahal ustadz-ustadznya udah banyak memberikan pencerahan ilmu, kenapa gak dipakai gitu. Kenapa ya Allah ini saya gak diterima? Iya, karena kamu ketika sholat belum mandi hadas besar, dan sholat yang belum terangkat hadas besarnya tidak sah, gitu kan? Nah, jadi inilah perkara-perkara kenapa wudhu menjadi sering banyak kajian, karena dianggap hal remeh, padahal gerbangnya sholat itu ada di wudhu. Kalau wudhunya nggak sah, jangan ngarep itu. Walaupun kita bacanya panjang-panjang, misalkan sholat sendiri nih, bacanya panjang. Kalau sholat sendiri tuh kita bacaan panjang, ternyata kita masih kotor, ada hadas besar, ya nggak diterima lah. Kenapa? Karena memang sholat itu diterima kalau ada di dalam tubuh kita sudah tidak ada hadas, ya. Baik teman-teman, waktunya sudah mepet. Mungkin ada yang bertanya, kalau tidak rasanya cukup, karena memang udah hampir tukang azannya udah siap-siap itu, ya udah. Jadi yang penting adalah kita praktekkan ketika kita sholat itu minimal berarti dalam sehari semalam berapa kali wudhu? 5 kali paling minim. Apalagi kalau ditambah misalkan tahajud, berarti kan 6 kali, tambah sholat duha 7 kali, ya kan? Jangan sampai wudhu segitu banyaknya sehari semalam, wudhunya masih salah. Padahal kita pengen banget ketika kita menghadap Allah banyak amalan yang kita bawa, terutama pahala sholat. Kalau Anda dengarkan tadi khotib menyampaikan materi khutbahnya, apa yang disampaikan? Bahwa amalan yang pertama kali dihisab di yaumul akhir nanti adalah sholat. Sehingga khotib mengatakan tadi, kalau sholatnya benar, maka amal yang lain benar. Kalau sholatnya salah, maka yang lain salah. Nah itu ya. Terima kasih pada teman-teman Angkatan Muda Muhammadiyah. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti pada pertemuan selanjutnya kita bahas tentang hal-hal lain seperti tata cara masbuk, kemudian sholat berjamaah, bagaimana cara-cara sholat yang benar ketika kita hadir tetapi sudah terjadinya adanya jamaah bagaimana, atau bagaimana tata cara sholat ketika kita hadir tetapi sudah ada
jamaah di situ gitu. Kadang-kadang kita suka sering mendapatkan ada dua jamaah dalam satu tempat kan begitu ya. Nah, itu perlu kita pahami juga. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.